Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Alhamdulillah sehat juga di sini. Kang Yusfi, sebelumnya terima kasih sudah bersedia bergabung di Jawa Barat hari ini. Kita akan berbincang nih Kang mengenai menakar Ya. keberhasilan Deddy Mulyadi selama tahun 2025. Saya mau tanya dulu bagaimana perspektif Kang Yusfi sebagai pengamat politik menilai keberhasilan Kang Deddy Mulyadi selama tahun 2025 ini baik dari sisi politik dan juga kebijakan publik. Silahkan Kang Yusfi. Ya, terima kasih. Kalau kemudian kita ingin melihat keberhasilan seorang kepala daerah, termasuk dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, kita tidak lepas dari visi misi beliau. Nah, di mana visi misi Deddy Mulyadi ketika akan mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat adalah balik kalembur nata kota kan gitu. Nah, jadi dalam visi tersebut itu menggambarkan bahwa bagaimana Deddy Mulyadi ingin sekali untuk menata Jawa Barat itu dengan penataan berbasis desa, berbasis lingkungan, dan berbasis sosial. Nah, dalam perspektif itu maka diterjemahkan oleh Deddy Mulyadi melalui misinya, ya misalnya dengan membangun desa dan kearifan lokal, kemudian pemerataan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, efisiensi dalam penggunaan anggaran, dan seterusnya. Nah, maka ketika dalam perspektif itu, kita melihat perspektif politik, saya pikir Deddy Mulyadi dalam perspektif ini amat sangat berhasil. Karena memang Deddy Mulyadi selain politisi, background-nya politisi, sehingga mampu membangun relasi-relasi politik yang cukup kuat, baik relasi politik vertikal maupun relasi politik horizontal, tapi juga ini juga mampu membangun branding sebagai kepala daerah yang menguatkan prinsip kepemimpinan realistis. Nah, prinsip kepemimpinan realistis itu digambarkan oleh Deddy Mulyadi dengan belusukan misalnya, dengan menyelesaikan permasalahan secara case to case, dengan juga membangun pencitraan diri yang kuat di tengah-tengah publik. Begitu Teh. Baik, menurut Kang Yusfi sendiri, sektor apa saja yang sudah cukup berhasil ditargetkan oleh Kang Deddy Mulyadi di tahun 2025 ini? Dan juga sektor apa yang sekiranya masih kurang atau perlu ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya, Kang Yusfi? Nah, kalau kita berbicara visi misi, itu kan juga tidak bisa kemudian kita diukur dalam setahun kinerja, apalagi 100 hari kinerja. Karena memang visi misi itu disusun dalam pelaksanaan programnya di 5 tahun. Nah, tentu saja ketika kemudian bicara 5 tahun bukan berarti tahun pertama tidak ada progres, tahun kedua tidak ada progres. Namun harus ada indikator-indikator keberhasilan dalam menuju tuntasnya visi misi pada 5 tahun periode kepemimpinan seorang kepala daerah, termasuk dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi. Nah, ketika dalam perspektif itu maka saya melihat ada dua perspektif dalam melihat apa sih yang ditujukan oleh Deddy Mulyadi terkait dengan capaian kinerja pada tahun 2025. Yang pertama adalah kalau saya melihat Pak Kang Deddy Mulyadi lebih pada mendorong berbagai macam kebijakan. Itu di tahun pertama ini. Pertama misalnya terkait dengan kebijakan penguatan sumber daya manusia pada aspek pendidikan, misalnya terkait dengan penguatan karakter dengan terobosan menghilangkan seletur bagi anak TK, kemudian juga SMP, kemudian SMA, menghilangkan wisuda, kemudian untuk anak TK, untuk anak SD, kemudian juga membawa formulasi tata kelola penanganan dalam tanda kutip anak-anak sekolah yang nakal ke barak. Itu kebijakan itu muncul di tahun pertama ini. Gitu loh. Begitupun pada aspek misalnya lingkungan, penataan lingkungan, misalnya dengan penataan lingkungan dari deforestasi hutan dengan mencabut izin sementara, dengan menghentikan sementara proses tambang, kemudian juga dengan melihat bangunan-bangunan yang liar, yang tanpa izin, ataupun yang penyalahgunaan peruntukannya
Nah, itu kebijakan-kebijakan muncul. Nah, begitupun dalam konteks kasus case to case atau penyelesaian kasus per kasus. Bagaimana Deddy Mulyadi ikut langsung berusukan dalam normalisasi aliran sungai. Tapi itu kemudian juga dalam konteks case to case. Nah, setelah ini mereka Deddy Mulyadi tidak melanjutkan program itu. Ataupun kemudian juga kebijakan terkait dengan penanganan bangunan liar dengan membongkar salah satu objek wisata milik BUMD Jawa Barat di wilayah Puncak. Dan itu pun kemudian sampai saat ini tidak dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan-bangunan lain yang itu kemudian sangat mungkin juga melanggar, sangat mungkin juga tanpa izin, dan sangat mungkin juga penyalahgunaan peruntukan. Nah, sehingga namun pada aspek kebijakan itu clear, di mana kebijakan itu ketika dilanjutkan maka merupakan kebijakan-kebijakan yang amat sangat progresif. Baik, Kang Yusfi, untuk menilai sebuah pencapaian memang kita butuh 5 tahun begitu ya untuk bisa melihat apakah sesuai target atau tidak. Namun seiring berjalannya waktu kita melihat 1 tahun ini, apakah sejauh ini yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi cukup konsisten dengan janji politik, narasi politik dan juga implementasi kebijakan publik yang dilakukan? Dan apakah ini membuat optimis begitu ke sisa-sisa tahun jabatannya nanti, target-targetnya bisa positif, bisa optimis untuk tercapai begitu, Kang Yusfi? Iya, kalau saya kan melihatnya dalam perspektif keberhasilan itu tentu mempunyai patokan pada 3 hal. Pertama adalah terkait dengan capaian visi misi. Nah, capaian visi misi itu tidak bisa dilihat kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Walaupun tentu saja tahun pertama harus ada indikator yang jelas. Bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi beserta jajarannya itu bisa mencapai visi-visi itu. Nah, dalam konteks itu maka Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat kan juga punya kewenangan implementasi terbatas. Misalnya batasan bahwa ini dikelola satu program dikelola yang menjadi kewenangan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, bukan kemudian tingkat provinsi. Nah, tapi ada juga kemudian relasi antara program pemerintahan provinsi dengan program pemerintahan pusat, seperti misalnya Operasi Merah Putih, kemudian juga efisiensi, kemudian juga sekolah rakyat. Nah, itu kan, atau makan bergizi gratis. Itu program-program pemerintah pusat yang kemudian di-delivery untuk dilaksanakan di tingkat basis kabupaten kota, bahkan kemudian basis desa. Nah, itu pun Kang Deddy Mulyadi harus ikut menyelesaikan itu. Nah, maka dalam perspektif itu, tidak pure Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat melaksanakan berbagai macam kebijakan atas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun juga ada pelaksanaan kebijakan yang melupakan relasi struktur pemerintah dengan kabupaten kota maupun relasi struktur pemerintah dengan pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini maka saya melihat Kang Deddy Mulyadi tidak terlalu banyak menguatkan program-program kerjanya sehingga kemudian tidak tergambar berbagai macam visi misi, implementasi misi, indikator keberhasilan di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat pemerintah kabupaten kota. Nah, kenapa demikian? Karena saya pikir ada beberapa kebijakan-kebijakan itu yang terlihat kita kemudian bertanya apakah ini program pemerintah provinsi atau program Deddy Mulyadi. Karena faktanya tidak serta-merta program ini kemudian menjadi spirit untuk dilakukan oleh seluruh struktur pemerintah. Misalnya seperti membawa anak nakal ke barat. Nah, itu kan cuma sesaat saja, dan itu pun tidak lantas serta-merta diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Bahkan mungkin di internal pemerintah Provinsi Jawa Barat pun ya ada yang sepakat, ada yang tidak dengan program tersebut. Atau misalnya terobosan kebijakan pelaksanaan dalam konteks sosial, melaksanakan vasektomi untuk masyarakat miskin. Nah, ini juga akan menimbulkan kontroversial dan akhirnya kemudian isu itu berhenti juga, tidak berkembang lagi sampai hari ini gitu. Atau kemudian juga penataan lingkungan dengan membongkar bangunan-bangunan liar, bangunan-bangunan tanpa izin, atau bangunan-bangunan yang menyalahi aturan peruntukan, aturan operasional. Nah, cuma kita lihat di Puncak dibongkar, itu pun milik BUMD. Setelah itu kemudian tidak ada lagi. Dan nasib yang
bangunan yang disegel pun hari ini bagaimana statusnya? Tidak ada kemudian progres itu. Nah, dalam konteks itu saya pikir jelas kita melihat bahwa ya apakah kemudian ini program Deddy Mulyadi atau program pemerintah Jawa Barat? Maka ketika kemudian kita mulai mempertanyakan itu, disitulah kemudian kita melihat bahwa Deddy Mulyadi tidak akan konsisten kalau kemudian terusan begini. Hal terakhir misalnya, akan menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api yang itu dituangkan dalam sebuah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan-jangan itu hanya obrolan santai dalam kereta, saya kemudian tidak masuk dokumen pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau kemudian begitu ceritanya, maka ya akan sulit untuk bisa diimplementasikan. Maka disitulah kemudian antara gagasan, antara kebijakan tidak akan pernah bisa konsisten dengan implementasi program-program pemerintah yang bisa delivery baik di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun pemerintah di bawah kabupaten kota seperti misalnya kecamatan ataupun desa. Begitu kira-kira Teh. Baik, Kang Yuswi, di luar kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy, Kang Deddy ini juga seorang gubernur yang cukup mendapatkan perhatian secara nasional karena memiliki salah satu gaya komunikasi dan pengambilan kebijakan publik yang unik begitu, salah satunya gaya komunikasinya. Apakah ini cukup mempengaruhi bagaimana beliau bekerja, memberikan kebijakan publik, kemudian berpengaruh juga terhadap perspektif masyarakat di Jawa Barat, Kang Yuswi? Ya, karena kan gini, saya melihat salah satu keunikan Kang Deddy Mulyadi itu dalam perspektif itu ada 3 hal. Pertama adalah menyelesaikan case per case, dari kasus per kasus. Misalnya ketemu dengan sungai yang kotor, banyak sampah, nah ini langsung turun. Ya itu kemudian menggambarkan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tidak segan-segan untuk langsung turun dengan kepada basis-basis program yang bermasalah. Ataupun kemudian ketika lihat pejalan kaki yang lusuh, kemudian terlihat kemudian renta dan sebagainya, udah tidak segan-segan Kang Deddy kemudian menaikkan orang itu ke mobil, kemudian dikasih uang, dikasih beras, dikasih apa, nah sehingga seakan-akan kemudian mencitrakan kepada publik bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menyelesaikan berbagai macam masalah di akar rumput. Nah, permasalahannya apakah itu masuk kebijakan program pemerintah Jawa Barat atau tidak? Atau itu murni ya itu Deddy Mulyadi kan gitu kira-kira kan? Ataupun kemudian dengan brutal membongkar objek wisata milik BUMD Provinsi Jawa Barat yang entah sampai hari ini pun bagaimana nasibnya kita nggak tahu karena progresnya nggak ada. Nah, apakah itu juga masuk program Provinsi Jawa Barat? Tapi faktanya ini terhenti. Nah, itu menurut saya itu yang membuat masyarakat melihat, wah ini unik ini, mampu menyelesaikan berbagai masalah. Nah, yang kedua, berbagai macam kegiatan, aktivitas, baik aktivitas yang menyangkut pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun yang menyangkut aktivitas Deddy Mulyadi secara pribadi itu juga mendapatkan diupload di media sosial milik Deddy Mulyadi karena Deddy Mulyadi sejak awal berangkatnya juga menggunakan platform media sosial untuk membangun branding, maka saya pikir berbagai macam aktivitas dan spirit Deddy Mulyadi itu akan mudah untuk sampai kepada publik, akan mudah untuk mampu memprovokasi psikologis publik. Maka pada aspek itu kemudian publik akan langsung memberikan fokus latihan. Dan yang terakhir, saya pikir Deddy Mulyadi itu kan mempunyai relasi horizontal cukup kuat. Bagaimana kemudian dengan sosial, dengan lingkungan, saya kemudian sehingga itu bisa memberikan perspektif juga begitu ya ke masyarakat atas apa yang dibangun oleh Deddy Mulyadi, salah satunya lewat media sosial begitu. Kang Yuswi,